Udah mulai? Oke. Halo gengsi, kembali lagi di programnya Podzi Interface bareng aku Dava Dindra Bintang Pratama sebagai pembawa acara. Kali ini kita bakalan ngobrol sama bintang tamu yang keren, asik, dan menyenangkan tentunya. Oke. Di samping itu juga aku harus minta maaf dulu pertama karena tadi sempat scroll handphone kan ya? Lagi main HP karena lagi nyari ini nih, destinasi spot wisata di Yogyakarta. Aku juga sempat buka di TikTok, di Twitter, dimanapun, karena ya kayak kita tahu karena banyak banget destinasi wisata gitu loh, jadi aku bingung gitu. Oke, ya walaupun begitu kita juga harus tetap aware ya tentang situasi coronavirus sekarang karena udah ada varian baru Omicron, jadi kita tetap harus stay safe walaupun kemana-mana kita tetap harus prokes dan tetap jaga selalu kebersihan kalian. Oke, anyway, ngomongin jalan-jalan yang nggak jauh-jauh dari yang namanya pariwisata. Sekarang aku udah kedatangan tamu yang mana dia itu capable di bidangnya gitu, di bidang jalan-jalan. Pariwisata, sorry. Kita ada Dimas Diajeng 2019 yang udah udah siap kayaknya buat sharing bareng kalian. Oke, langsung aja kita sambut Mbak Galuh Putri Setiani. Halo Mbak Galuh. Halo. Tepuk tangan teman-teman. Oke, tepuk tangan. Oh, boleh lepas masker, Mbak? Oke. Izin ya, lepas masker. Oke Mbak, pertama gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik? Lagi ada kesibukan nggak sih di belakangan ini? Kalau kesibukan aku di belakang akhir-akhir ini itu ini lagi nyusun tesis. Terus juga aku sebagai pelaku seni di Jogja, terus juga sebagai duta pariwisata juga, gitu. Wow, berarti banyak kuliah iya, passion iya, gitu ya. Iya. Wow, kayaknya kita langsung aja masuk ke segmen FZI, For The Information. Buat kalian, segmen ini tuh diperuntukkan buat kalian yang belum tahu tentang apa tema pembahasan kita. Yang sekarang tuh kita bakal bahas tentang Dimas Diajeng. Mungkin kita bakal masuk dulu sebenarnya Dimas Diajeng itu apa, dan Mbak Galuh ini adalah orang yang capable buat jelasin itu. Mbak Galuh bisa tolong jelasin nggak sih Dimas Diajeng itu apa? Dimas Diajeng itu adalah duta pariwisata di Kabupaten Bantul, karena Dimas Diajeng Bantul ya aku capable-nya. Dan waktu kemarin aku dinobatkan sebagai Diajeng terpilih tahun 2019. Nah, kemudian tahun 2021 ini aku diadukan lagi sama teman-teman dari duta pariwisata di kabupaten kota yang lain di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemarin alhamdulillahnya itu saya dinobatkan sebagai Diajeng berbakat tahun 2021. Nah, kalau untuk gimana Kak, ada apa? Aman? Oke, baik. Kalau untuk Dimas Diajeng sendiri itu apa? Itu sebenarnya kita berdiri atau kita ada di bawah naungannya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Nah, kita tugasnya adalah sebagai pelopor muda pariwisata di Kabupaten Bantul. Jadi kita lebih dekat ke masyarakat, jadi sebagai lebih ke jembatannya masyarakat ke Dinas Pariwisata juga, dan sebaliknya. Seperti itu. Wow, keren banget nggak Genzi? Masih muda, berbakat juga, terus jadi duta pariwisata. Oke Kak, by the way, tadi sempat mention tentang pariwisata juga nih Kak. Pas banget sejak pandemi diberlakukan juga di awal Maret 2020 ya. Itu pariwisata itu kan sempat sepi nih. Kayak yang kita tahu banyak pelaku pariwisata ini tuh mati gitu. Mati dalam konteks mati suri ya? Ya, mati suri pekerjaannya maksudnya kan. Jadi di sini yang mau aku tanyain tuh tentang, kan posisinya sepi itu Kak. Terus duta Kakak sebagai duta pariwisata itu adalah sebagai gimana ya? Tugasnya ngapain aja, apalagi harusnya di situasi kayak gitu tuh Kakak harus tetap gimana ya, di situasi yang seburuk itu pun Kakak sebagai duta juga harus mengangkat begitu. Kira-kira pada pandemi ini terus kita ngapain gitu. Iya, gitu.
Sebenarnya banyak hal sih yang namanya duta pariwisata itu sebenarnya tidak hanya kami yang terpilih ber-30, ber-15 pasang, tidak hanya kami gitu. Sebenarnya teman-teman semuanya, kaum muda ini, Gen Z ini sebenarnya juga adalah salah satu duta pariwisata juga. Nah, tugasnya gampang kok, cuman kayak sekedar mengingatkan untuk teman-teman masih boleh kalau misalnya mau berpariwisata di Bantul, tapi dengan protokol kesehatan tetap, terus kemudian sekarang juga ada peraturan daerah yang menetapkan ganjil genap. Nah, itu mungkin bisa lagi kita mensosialisasikan itu apa sih, kebijakan kayak gimana sih. Nah, itu adalah salah satu tugasnya Dinas Diajeng Bantul. Dan saat ini yang kita lakukan adalah lebih fokus pada sosial media. Karena memang kita bergeraknya tidak bisa secara langsung betul. Turun langsung gitu sama teman-teman, jadi kita lebih ke sana gitu. Campaign-campaign kita jalankan, terus kemudian himbauan-himbauan juga kita buat, jadi kita lebih ke arah sana gitu. Oke, jadi karena mungkin ya kayak yang kita tahu sosial media itu kan sekarang kenceng banget tuh Kak. Jadi sebagai media promosi juga ada pilihan yang tepat buat campaign tentang pariwisata juga gitu ya. Wow, oke. Terus wow, kayak gimana ya, di situasi kayak gitu aja kita tetap sebagai duta harus bekerja keras ya Kak ya? Betul. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi sebagai duta ya kan? Tuh. Terus aku juga mau nanya nih Kak tentang salah satu tren belakangan ini yang buat orang-orang di negeri kita, orang Indonesia itu yang sering banget keluar ke luar negeri gitu. Jalan-jalan ke misal Swiss, ke Norwegia atau yang lain-lain gitu lah Kak. Menurut Kakak sendiri tuh, kalau di Jogja sendiri, apa sih yang bisa diberikan? Apa alasan yang paling tepat buat kalian tuh nggak harus liburan ke luar negeri? Indonesia tuh bagus loh guys. Gitu. Kira-kira menurut Kakak gimana tuh buat nyampein itu? Buat nyampein itu sebenarnya hal yang paling simpel adalah sekarang kita punya campaign di Kabupaten Bantul, Heritage of Mataram. Heritage of Mataram. Yes. Nah, itu adalah salah satu campaign yang digalakkan itu dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan juga dinas-dinas terkait yang lainnya. Nah, di sana kita membangun suatu awareness kita tentang sejarahnya Mataram di Jogja. Karena Jogja itu adalah salah satu tempat yang sejarahnya tentang Mataram itu sangat kuat. Dan peninggalan-peninggalannya juga ada banyak sekali gitu di Jogja. Terus juga sekarang Duta Museum juga, kita bekerja sama dengan Duta Museum, dengan duta-duta yang lain juga itu untuk menggalakkan si Heritage of Mataram ini gitu. Jadi memang kalau dibilang kenapa harus ke luar negeri sih? Karena di Jogja sendiri itu sebenarnya udah kayak banget. Udah kayak akan wisata edukasi, wisata sejarah, wisata rohaninya kayak gitu tuh udah banyak banget. Jadi kan kita bisa nggak cuman healing yang keluar negeri gitu, healing di Jogja tuh juga banyak gitu. Bahkan kita bisa ke tempat-tempat yang sebenarnya tuh kayak simple tapi itu bisa menakjubkan. Misalnya aja di Bantul, Gunung Kidul itu ada para layang. Kan kita bisa ke sana tuh misalnya stres bisa terjun di sana ya. Waduh, maksudnya pakai ini ya guys ya, parasut ya? Para layang gitu. Para layang itu. Oh sorry guys, sorry. Oke. Tadi juga sempat nyinggung soal pandemi lagi nih Kak. Menurut Kakak sendiri sebagai duta pariwisata, ada nggak sih saran buat gengsi buat biar aman dalam berwisata? Yang pertama itu tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan juga jangan lupa kalau di Bantul ya, kalau misalnya di Bantul teman-teman bisa buka aplikasinya Jelajah Bantul. Waduh, ini malah aku kayak dodolan. Gak apa-apa guys, ini bagian dari promo ya. Di aplikasi itu teman-teman bisa dapetin informasi-informasi terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Misalnya saja kayak ini destinasi ini buka atau enggak sih ya, itu bisa dicari di Jelajah Bantul itu sendiri. Terus kalau misalnya nggak cuman kalau misalnya teman-teman juga mau ke dinas sosial atau misalnya kalau mau ke dinas kesehatan dan lain sebagainya, teman-teman bisa nyari informasinya itu di Bantulpedia. Nah, Bantulpedia. Aku kayak promosi ini ya. Bantulpedia ya, kita duta nih Bang. Nah, kalau di Bantulpedia itu teman-teman nggak cuma bisa nemuin hal-hal tentang pariwisata aja, tapi juga tentang segala hal melalui stakeholder yang ada di Bantul melalui aplikasi tersebut. Tapi kalau pariwisata khusus itu adalah aplikasinya lewat Jelajah Bantul. Jelajah Bantul guys, ingat terus. Oke. Kampanye, kampanye, ini bagian dari kampanye nggak apa-apa ya?
Buat terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin aku juga sempat lihat tentang medsos nggak terakhir sih guys, kayaknya ada beberapa sih, cuman ini bakal jadi topik penting di podcast ini juga karena aku juga sempet cek kepoin Instagramnya Kak Galuh juga nih, kayaknya Kak Galuh ini juga aktif nari, acting, pokoknya tentang film gitu Kak. Bisa jelasin nggak project-project apa aja gitu, misal role modelnya Kak Galuh itu di situ apa aja, atau mungkin bagian sutradara atau mungkin talentnya atau gimana? Kalau aku mainnya itu ya aku di depan panggung juga iya, kalau misalnya di belakang panggung juga iya, karena aku juga termasuk dalam komunitas seni namanya komunitas Sakatoya. Itu komunitas manajemen produksi di Jogja, dan itu memang sudah nasional internasional ya kancahnya mereka. Jadi aku belajar banyak untuk how to act in front of people, atau misalnya ada di film atau di teater, dan ternyata aku juga dipercaya untuk main di ketoprak juga gitu. Dan kemarin project dari Kabupaten Bantul itu ada film Hadeging Projo Kabupaten Bantul. Nah kemarin alhamdulillahnya itu saya dipercaya sama teman-teman untuk jadi Retno Kemuning. Beliau ini adalah tokoh yang diangkat dalam ketoprak itu gitu. Tokoh utama. Bisa dibilang tokoh utama ya? Ya, besoklah kita nonton lah ya. Besok kita nonton. Ya. Gak apa-apa, jangan spoiler guys, no spoiler. Karena belum ini ya tayang secara resmi, jadi aku takut aja kalau spoiler. Iya Kak, oke. Makasih atas penjabarannya yang singkat, sangat singkat. Keren banget sih, keren banget. Itu tadi keren banget. Soalnya kan nggak banyak ya anak muda yang mau terjun langsung ke dunia kayak gitu ya guys ya. Maksudnya tentang dunia kreatif nggak sih Mbak, gitu ya. Entertain lah ya. Entertain kayak gitu juga. Apalagi berkaitan dengan anak muda yang mau mengangkat budaya tradisional. Itu kayaknya langka banget ya kayaknya. Iya. Ya mungkin itu juga PR teman-teman ya untuk tetap menjaga kebudayaan kita biar tetap jaya. Iya. Pertahankan budaya Indonesia. Oke guys. Anak muda zaman sekarang tuh kayaknya memang banyak yang lebih tertarik mengenai budaya asing sih Mbak, menurutku ya, karena mungkin gimana cara mereka berpakaian, cara mereka berperilaku dan lain-lain gitu ya kan. Jadi ya kita tuh sebagai anak Indonesia juga nggak boleh melupakan jati diri kita guys. Kita punya budaya, kita punya tradisi, nggak boleh dilupain. Setuju. Jadi kalaupun kalian mau ikutin budaya asing ya itu pilihan kalian, cuman kalian jangan sampai lupa di mana kalian berada, di mana kalian berasal, apa yang seharusnya kalian lestarikan tuh apa. Itu yang harusnya kalian pikirin harusnya gitu. Waduh, kasih kan ngomong nih kayak apa ya, ngomongin latar belakangnya Mbak Galuh nih mungkin 3 jam roll bisa sih Mbak. Aduh. Karena ya banyak banget sih guys. Jadi terlalu banyak hal menarik yang bisa kita kulik dari Mbak Galuh sendiri gitu. Jadi kayaknya nggak kerasa udah kayaknya kita break bentar sih guys, karena durasi juga. Jadi kita harus break ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Podzi Interface. Gen Z, aku Galuh Putri Satyarni, aku adalah Diajeng Bantul tahun 2019, dan kali ini aku lagi nge-take over Instagram dari Z-Talk. Buat teman-teman semuanya yang pengen tanya apapun tentang pariwisata ataupun budaya, kalian bisa langsung tulisin pertanyaan kalian di chat box ya. Aku tunggu, dadah! Halo. Gak banget deh kayaknya openingnya ya guys ya. Gak masalah. Balik lagi di Podzi Interface bareng aku Dava Dindra. Di segmen ini tuh kita guys bakal nanya-nanya tentang seputar dunia pariwisata lagi ke Kak Galuh. Tapi yang nanya itu dari follower Gen Z, dari followernya kita gitu, dari kalian tentunya. Oke, langsung aja masuk ke segmen tanya jawab. Tolong dijawab dengan jujur ya Mbak. Deg-deganan. Aduh, jangan dong, jangan. Oke, pertanyaan pertama kita ada Kak Wawan Saputra. Untuk masalah pariwisata sendiri nih Kak, apakah banyak tempat wisata saat ini itu yang mempunyai suatu value yang dapat mengenai mungkin tentang pengetahuan, terus
kayak semisal tentang sejarah, proses pembuatan suatu barang atau sebagainya, itu ada nggak sih Kak pariwisata gitu? Banyak banget, karena di Bantul itu sekarang modelnya itu kejar target. Kejar target. Jadi harus ada semuanya, misalnya wisata edukasinya harus ada, agrowisatanya harus ada, kayak gitu-gitulah. Istilahnya Bantul itu sekarang lagi gencar-gencarnya membuat gimana caranya para pengunjung wisatawan itu mempunyai experience yang lebih ketika datang ke Bantul. Misalnya teman-teman yang datang ke Bantul itu bisa ikut batik, ikut ngukir kayu, bisa ikut terjun langsung gitulah ya dalam pembuatan apa kayak gitu-gitu. Dan misalnya aku tadi udah mention di awal di segmen yang pertama itu tentang Heritage of Mataram. Nah, di Mataram itu apa namanya? Kalau di sana itu kita bisa jalan-jalan. Jadi di jalan-jalannya itu kita bisa ketemu pendopo, joglo, terus juga kita bisa ketemu gimana caranya bikin mangut lele, gimana caranya bikin keris, terus juga apa namanya? Perak, di sana juga ada kerajinan perak, kita bisa ikut langsung di sana gitu. Itu menarik banget sih untuk diulik kalau misalnya nanti pengen tahu gimana atau misalnya pengen dianterin, langsung aja DM ke Dimas Diajeng Bantul, nanti pasti ada teman-teman yang sedia untuk nganterin ke sana lah. Gitu. Boleh DM di Dimas Diajeng Bantul. Gitu. Oke Kak, terus pertanyaan kedua ada dari Kak Dani Susilo Anggara. Kak Galuh, apakah ada pengalaman saat menjadi Duta Pariwisata Yogyakarta yang sangat diingat seumur hidup? Ada nggak momen-momen kayak, wah ini kayaknya nggak bisa dilupain sih? Apa ya? Banyak sebenarnya kalau momen-momen ya. Kalau momen itu banyak banget. Karena dari tahun 2019, sekarang udah tahun 2022 ganti anyar kan. Nah, udah berapa tahun nih aku menjabatkan, seharusnya aku udah lengser, tapi karena ada masa pandemi itu kita jadi mundur 1 tahun gitu. Nah, kalau pengalaman yang paling aku ingat itu adalah waktu penobatan. Jadi waktu dulu tahun 2019 itu masih ingat banget. Jadi kan kalau misalnya penobatan itu kan ada 2 terakhir, jadi 1 sama runner up gitu kan. Nah, begitu disebutin yang menang gitu tuh langsung yang menang itu tarik mundur. Nah, yang jadi sistemnya tuh yang juara 1 ditarik mundur dulu. Dia dikasih cape gitu, kayak cape apa namanya ini pesiaran itu loh. Nah, jadi kayak pakaian Jawa gitu pesiaran. Oh iya, tahu. Nah, itu lucunya adalah di sini. Kan tinggal 2 orang. Kok sih urung, ojo nguyu sih. Mbak jangan sambil ketawa saya. Jadi 2 orang ini kan 2 Dimas, 2 Diajeng. Nah, waktu itu di Lalai itu yang luar semua. Jadi yang posisi ini, nah mundur kan kita. Nah, aku tuh kaget karena aku nggak siap karena waktu itu nama aku langsung Dimas Diajeng terpilih ini sama Galuh gitu kan. Nah, aku tuh ngehnya yang juara itu sampingku, jadi aku nggak siap gitu kan. Waktu tarik mundur, selopku tuh hampir copot, bener-bener wes dipucuk itu loh. Jadi wes ini banget itu. Jadi aku coba untuk nggak jatuh karena kan malu banget Rasi. Tapi kalau di video dari samping itu kelihatan banget aku lagi mundur, wes hampir kecengklok gitu. Jadi kayak momen yang bener-bener memalukan. Ikan apa wae ya? Kayak ini kok dan wong-wongi yo. Kayak gitu. Jadi momen yang paling yang tak inget-inget banget tuh itu karena aku nggak ready untuk menang. Ya bukannya aku nggak ready secara mental ya, maksudnya aku nggak ready untuk menang karena dia lebih baik menurutku gitu. Dan ternyata yang dapet Mbak. Alhamdulillahnya gitu. Ya rezeki nggak kemana lah Mbak ya. Bener. Nggak kemana ya guys ya rezeki. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Wildan Arif Army. Oke. Kak, aku juga tertarik nih ikutan Dimas Diajeng. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Terus apakah harus good looking kah? Dan berkoneksi luas, maksudnya berwawasan luas gitu Kak. Terus pengetahuan tentang yang harus dimiliki itu apa aja biar jadi atau biar bisa masuk seleksi Dimas Kanjeng. Dimas Diajeng. Dimas Diajeng, sorry, Dimas Diajeng. Nah, itu lebih ke ini sih. Pengetahuannya tentang Kabupaten Bantul. Jadi perbanyak wawasan tentang Kabupaten Bantul dan juga apa aja sih updatean terbaru di Kabupaten Bantul. Termasuk juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakangan ini gitu. Jadi lebih ke up to date-nya itu apa aja. Sebenarnya kalau misalnya dulu aku pengalamanku itu aku malah 0 masuk ke Dimas Diajeng. Jadi aku nggak tahu Bantul itu gimana, pariwisata itu apa, itu nggak ngerti. Tapi setelah masuk
baru aku diajarin selama proses, baru dikandani lah ini kayak gini. Nanti dari Dinas Pariwisata itu kita dapat bukunya. Itu kayak gimana sih Bantul, dan di situ ada buku yang lengkap banget tentang Kabupaten Bantul. Jadi kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu Kabupaten Bantul itu kayak apa atau mau mempersiapkan diri gitu ke sana, itu bisa langsung ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, minta buklet-bukletnya di sana, ada buku-buku cetaknya juga, itu banyak banget di sana. Terus kalau masuk di Mas Diajeng itu nggak harus good looking, nggak harus public speakingnya bagus, nggak harus apa, karena semua itu kan proses. Ketika udah masuk nanti kita olah bareng-bareng, dan juga nggak harus tinggi, karena yang penting adalah dia tahu Bantul itu apa, kayak gimana. Wawasannya tentang Bantul ya. Betul. Itu sekali. Buat Mas Will dan Arif Army, dengarkan itu. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Mas Deva. Ini Deva cowok ya? Oke. Dari Deva Adi, pernah nggak sih Mbak Galuh kepikiran untuk buat acara sendiri buat anak muda agar mereka bisa mempunyai kegiatan positif bersama ataupun hal-hal lain yang mengenai tentang sharing sesama anak muda khususnya di bidang pariwisata atau budaya? Iya, itu jawabannya aku bilang iya. Aku sama teman-teman itu pernah mempunyai suatu program, 2 program lebih tepatnya di tahun 2019 sama 2020. Tapi karena pandemi jadinya itu kita delay, jadi nggak bisa kita realisasikan gitu. Itu seperti modelnya ngayog jazz, tapi nanti kita itu kalau bocoran nanti nggak apa-apa lah ya, kan nggak jadi ya, nggak apa-apa ya. Iya, itu semacam ngayog jazz, tapi nanti di situ ada dangdut, ada pop, ada jazz, ada indinya juga. Nah itu tapi kita kemas dalam suatu expo. Nah di sana juga ada talk show, di sana juga ada macam-macam lah istilahnya. Kita punya gagasan untuk ke sana, tapi di tahun 2020 kan pandemi dan semua stop, kan nggak bisa. Nah akhirnya ini kita lagi majuin ke teman-teman dari Dimas Diajeng Jogja untuk mengadakan acara yang serupa tapi tidak sama ya, serupa tapi tidak sama, dan kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Oke, gitu guys. Jadi itu aja ya teman-teman. Oh, ada Mas ya? Insya Allah. Oke, patut ditunggu guys, karena di acara di Expo ini nanti kita bakal disatuin dalam beberapa golongan, seperti ada sobat ambyar, sobat senja, dan terakhir ada sobat gurun. Tidak, bercanda saya bercanda, mohon maaf. Kayaknya itu aja sih Mbak buat tentang nanya-nanya dari follower Gen Z sendiri. Makasih buat para follower kita yang udah nanya. Udah disampaikan nih ke Mbak Galuh dan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang. Oke, kayaknya kita harus jeda lagi di segmen 2 ini karena ya masalah durasi guys. Oke, ketemu lagi di segmen 3. Jangan kemana-mana, tetap di Podzi Interface. Bye. Oke, baik lagi di segmen 3 di podcast The Interface. Kali ini kita masuk di segmen games guys. Jadi di sini Mbak Galuh, kita ada games tebak-tebakan yang ya ini tuh kita udah rencanain pertanyaan itu udah dari zaman Kerajaan Majapahit ya. Udah lama banget. Wow, oke. Jadi tugas Kak Galuh cuman nebak aja tentang pertanyaan ini nanti. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama. Kak Galuh sendiri itu suka makan sayur nggak sih Kak? Suka makan sayur. Oke. Kalau suka makan sayur apa yang bersinar? Sayur apa? Sayur san. San kan bersinar. Enggak, bukan. Sayur san? Wah, aku baru dapat loh sayur san, bukan tapi jawabannya bukan itu. Apa? Udah? Nyerah? Ya, udah. Sayur yang bersinar tuh ada sayur terong. Kok bisa? Karena habis gelap terbitlah terong. Oke ya, kurang ya masalah kita masalah. At least aku udah try hard ya guys ya. Kalau nggak lucu, salahkan tim kreatif, jangan salahkan saya. Oke, yang kedua, pedagang apa yang sulit berkembang? Pedagang yang sulit berkembang. Pedagang apa yang sulit berkembang? Minimarket. Minimarket. Nah. Belum. Enggak dulu, belum. Kenapa senyum-senyum? Belum. Oh iya, apa? Pedagang yang sulit berkembang itu adalah pedagang tikar. Kok bisa? Ya, karena mereka selalu gulung tikar. Nggak bisa berkembang. Oke,
Oh lucu ya? Wah ketawa guys kita. Oke. Nomor 3. Pertanyaan ketiga ada tebak-tebakan bundaran HI kalau diputerin 2 kali jadi apa? Hihi. Betul. Langsung dikirim Mbak Yanti nomor. Shopee Pay kita ada kita kasih hadiah Shopee Pay. Kita top upin Shopee Pay langsung dari Whiskey Coffee sebagai sponsor kita dan Mbak Pia yang akan bayar Kak Galuh buat jawaban yang berhasil. Terima kasih Mbak Pia Nugrah Dan Whiskey Coffee. dan Whiskey Coffee. Mbak Pia Nugrah makananku, Whiskey Kopi, minuman favoritku. Oke, nomor 4. Hewan-hewan apa yang friendly? Hewan apa yang Friendly. Itu kayak kemana-mana sama siapapun berteman. Jadi kayak easy going lah kalau diajak ngobrol juga oke. Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Hewan yang paling friendly itu adalah kepiting. Kenapa soalnya? Kepiting because a crab. Oke. Wangel lagi. Wangel Oke. lagi. A crab? Pertanyaan. A crab, right? Did you get it? Yep. Iya. Wangel. A crab. Yang nomor 5. Siapa artis yang kalau nyanyi sering mikir? Penyanyi. Penyanyi, artis, dia tuh ngapa-ngapain mikir terus kerjanya. Ting. Ayu Ting Ting. Belum. Hampir. Ting pakai ting nih. Kenapa aku kasih clue ya? Ya udah gak apa-apa. Hampir. Oke. Oh nggak boleh tanya, tidak boleh, tolong. Kalau friend ini. Iya. Nggak tahu. Artis yang sering mikir adalah, tadi hampir benar jawabannya adalah, are you thinking? Are you thinking? Because she's always thinking about something. Jadi dia thinking. Oke, kita masih berusaha membuat situasi jauh lebih baik ya, guys. Walaupun pertanyaannya ya sangat baik sekali. gitu deh. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Orang itu kalau mandi, itu biar apa sih? Biar bersih. Salah. Mandi biar wangi. Salah. Biar. Tolong nggak boleh ada yang ngasih tahu. Ini kayaknya udah tahu deh jawabannya. Oh ya biar mandi biar Nyerah? nyerah. Nyerah aja deh. Nyerah. Iya, nyerah. Orang mandi biar biur. Aduh, sirahku lorot. Oke. Oke. Semuanya. Oke, kita masih lanjut nih ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Tolong siapkan Panas jawaban-jawaban yang masuk akal. Karena kita pertanyaannya logis banget dong ini. Jadi harus dijawab dengan logis. Mantap. Kenapa air mata warnanya bening? Kenapa air mata warnanya bening? TikTok. Nggak tahu. Karena kalau hijau air matcha. Matcha. Kalau merah red velvet. That's right, man. Oke, pertanyaan terakhir. Nangis. Aduh, kesel aku. Yang terakhir, warna apa yang nggak peduli? Warna yang apa? ya udahlah, terserah. Nggak boleh, tolong. Warna apa yang nggak peduli sama apapun? Hijau don't care. Hijau care. Apaan? No. Apa? Jawabannya adalah warna apa yang nggak peduli itu biru don't care. Tuh kan ada. Tapi tidak ada dong hijau don't care, tidak ada dong. Biru don't care. Oh iya. There's nothing hijau don't care, guys. You can search on Google and you can't find it. What the hijau don't care? Adanya cuman biru don't care. Masuk. Aduh, realistis Tadi ya. cuman kejawab berapa? Satu aja nggak Satu. apa-apa. Berapa sih tadi? Hadiahnya ya tadi sih. Tapi nominalnya kita nggak sebut karena takut teriak.
gitu aja. Makasih Mbak Galuh udah mau ngobrol sama aku dari segmen 1 sampai segmen ketiga guys. Kita udah akhirnya berada di ujung acara. Terima kasih buat Genzi udah stay tune di Podzi Interface. Terima kasih buat waktunya. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih Mbak Galuh. Sama-sama. Buat teman-teman di rumah stay safe. Kalau kemana-mana patuhi prokes. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, pakai masker. Betul Mbak Galuh? Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Dava Dindra Bintang Pratama. Pamit undur diri dan Mbak Galuh. Galuh Putri Satyari nih, mohon pamit. Mohon pamit, terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah.